Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Ruben Antonio. Dan saya Christian Pieri. Di sini kami ingin menjelaskan kegiatan yang kami lakukan untuk tugas PBL. Nah, sebelum memulai kegiatan tugas PBL, kami ingin berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami ingin melakukan penjelasan tentang kegiatan PBL kami, Tuhan, sertai mulut kami, Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir, agar kami bisa menjelaskannya dengan sangat baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, dan sertai juga, Tuhan, agar dosen kami memberi kami nilai A. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, amin. Kegiatan kami ini berjudul ketertarikan anak muda terhadap penginjilan. Di sini kami melakukan kegiatannya via Google Meet. Nah, maka dari itu biaya yang kami keluarkan itu tidak ada karena kami menggunakan kegiatan ini menggunakan Google Meet. Untuk pelaksanaannya sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ruben, kita menggunakan Google Meet untuk menyampaikan materi kami, ya materi yang tadi disebutkan judulnya yaitu kegiatan seminar tentang ketertarikan anak muda terhadap penginjilan. Untuk bagaimana lanjutnya kegiatan tersebut, berikut akan kami tunjukkan videonya, video kegiatannya. Oke, Shalom semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian sudah bisa hadir di acara seminar kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ruben Antonio. Dan untuk pembicara kita hari ini, oke, baik. Sebelum kita ingin memulai ibadah kami, seminar kami ini, kami akan memulai doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami ingin memulai seminar kami Tuhan. Tolong sertai kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir dari seminar ini, agar semuanya Tuhan Yesus cukupkan, mulai dari kota kami, kefokusan kami, dan segala hal yang akan kami lakukan sampai dengan selesai itu semua dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, baik. Sebelum kita mulai ke materi, mungkin Saudara Christian akan memulai. Oh ya udah langsung aja. Oke, untuk materi kali ini akan disampaikan oleh Saudara Christian.
Ya, baik. Untuk sesi ini sebenarnya kita akan dalam sharing time. Nah, kan sharing time itu kayak berbagi kisah. Nah, pas banget nih dengan penginjilan. Penginjilan itu kan kayak berbagi kisah kebaikan Tuhan yang telah kita alami di hidup nih. Ya mungkin di sini ada teman-teman yang ingin membagikan kisah hebat yang sudah Tuhan Yesus berikan. Sebenarnya di sini ada satu jiwa yang saya bawa yang sudah saya siapkan nih waktunya 15 menit. Cuman mungkin dia belum menemukan cerita terbaik untuk dibagikan. Ya, itu tidak masalah. Mungkin emang belum waktunya saja dia untuk memberitakannya. Mungkin yang lain apakah ada? Wah, sangat sunyi ya. Ini beneran tidak, apakah ada yang mau sharing ini tentang kebaikan Tuhan? Apa aja loh. Kayak kebaikan Tuhan kan yang kita rasakan di hidup kita tuh ada banyak. Ya contoh kecilnya aja kita masih bisa bernapas itu suatu kebaikan Tuhan gitu. Mungkin ada yang ingin membagikan kisahnya. Oh, mungkin kalau nggak ada, mungkin dari saya dulu aja kali ya. Mungkin teman-teman di sini masih pada malu. Tidak apa, seperti di slide yang tadi, masih ada, mungkin mereka masih memiliki rasa takut. Mungkin kalau dari sharing dari saya mungkin itu waktu kejadian COVID di tahun 2020 kan. Itu di tahun 2020 itu COVID kan. Nah, semua kegiatan di rumah tuh. Nah, tapi puji Tuhannya itu di selama zaman COVID itu benar-benar Tuhan tetap ngasih kelimpahan ke keluarga gue gitu kan. Di saat semua orang-orang di saat COVID merasakan kesusahan. Nah, tapi puji Tuhannya di keluarga gue itu emang benar-benar aman. Semuanya di Tuhan Yesus lancarin gitu, kayak tidak ada yang kehilangan pekerjaan, kami masih bisa makan enak, benar-benar pokoknya selama masa COVID itu kami tidak merasakan yang namanya kayak apa ya, kayak kekurangan atau emang kegelisahan, kekhawatiran itu kami tidak merasakan apapun. Jadi emang benar-benar kayak selama kita mengikut Tuhan itu pasti ada aja yang Tuhan Yesus kasih. Ya salah satunya itu di saat semua, bukan Indonesia aja, seluruh dunia merasakan kayak sedikit ada ya, ya pokoknya intinya merasakan apa sih tepatnya, kesengsaraan, kesedihan, kayaknya gue masuk ya. Ya pokoknya intinya merasakan sesuatu yang tidak baik, enggak untuk ya untuk ya pokoknya selama masa COVID itu benar-benar Tuhan Yesus itu baik banget. Nah mungkin kisah teman-teman kalian nih, apakah ada nih kayak Jeremy punya kisah nih, apalagi baru wisuda kan. Ayo nih Kak Jeremy nih. Aduh ajaib banget ini pasti perjalanannya Kak Jeremy nih. Ayo boleh Kak Jeremy. Halo. Kalau aku bisa kasih sharing mungkin kebaikan Tuhan yang pernah aku rasakan sampai sekarang mungkin ya selama kehidupanku kali, kayak contoh sederhananya kayak aku kan belakangan ini lagi dalam masa-masa mengerjakan skripsi dan juga 2 minggu lalu itu puji Tuhannya udah ikut sidang Semas dan dinyatakan lulus. Nah kalau bisa aku kasih sharing itu selama proses aku ngerjain skripsi itu benar-benar berat buat aku karena kan ya sebagai mahasiswa akhir pasti merasakan pengalaman kayak ngerjain skripsi seberat apa gitu kan, gimana kita dikasih revisian dari pembimbing gitu kan, kita lakukan penelitiannya kayak gimana gitu, pasti ada aja kendalanya. Dan ya ada momen tertentu kayak dimana aku ngerasain kayak rasanya pengen nyerah aja gitu ngerjain skripsi karena saking susahnya itu. Dan ya satu-satunya jalan aku bisa menyelesaikan ini ya tentunya dengan pertolongan Tuhan ya. Aku selalu kayak berdoa minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa menghadapi permasalahan-permasalahan itu. Ya tiap malam ya aku selalu sempatin waktu buat berdoa, buat entah
kayak nyanyi-nyanyi, gitaran gitu kan, memuji Tuhan gitu. Supaya ya hatiku bisa lega aja gitu, bisa damai gitu, bisa ya ngerjain skripsi juga bisa dengan mudah dan lancar oleh Tuhan. Dan ya hasil akhirnya ya sidang sama aku ya lulus, berhasil kan. Dan itu semua bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena pertolongan dari Tuhan Yesus. Nah, itu sih yang bisa aku sharing ya, kebaikan dari Tuhan. Kalau soal penginjilan, aku jujur belum pernah kayak menginjil gitu ke orang, kayak memberitakan kabar baik. Mungkin kedepannya akan aku lakukan hal itu sih Kak Ruben. Aduh, puji nama Tuhan sekali ya. Puji Tuhan. Aduh, dahsyat sekali ya kuasa Tuhan terhadap saudara Jeremy ini. Sangat luar biasa. Mungkin teman-teman sekalian ada lagi yang ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Ada Bang. Oke, aduh, haleluya. Oke, silakan Mas Willy Rupa. Pertama-tama saya ucapkan shalom buat semua pendengar, semua teman-teman. Sesi sharingnya sebenarnya simple ya. Kalau dibilang mengarah ke jadi waktu itu bukan sebulan sih, kayak beberapa minggu lah sebelum tamat SMA, dapat kabar jelek dari bapak bahwasanya udah habis kontrak, padahal kan udah niat nyambung kuliah tuh. Terus mulai mikir, mulai kepikiran gimana ya, padahal waktu itu kayak kuliah itu aku berharapnya wajib gitu, harus kalau udah tamat SMA wajib langsung nyambung, karena mikirnya kalau nanti sempat kerja dulu atau misalnya nganggur dulu nanti jadi males. Terus pas pokoknya minggu lulus aja gitu, lulus dari SMA, tiba-tiba besoknya dapat kabar ada temen dari mama gitu ya, itu ngasih tahu bahwasanya udah kasih aja lamarannya ke saya gitu, kayak ya bisa dibilang jalur orang dalam, tapi aku nganggapnya itu kebaikan Tuhan. Jadi waktu itu juga masih harian bayarnya, jadi nggak seberapa perhariannya, cuman seenggaknya udah ada fondasi buat kedepannya bayar biaya kuliah. Nah dari situ aku bertekad pokoknya kuliah harus selesai ya, walaupun nggak cepat-cepat 3,5 kayak gitu tuh, seenggaknya ini bentuk kebaikan Tuhan sama aku. Itu juga mungkin buat kedua orang tuaku dan kedua adikku. Mungkin itu aja sih sesi sharingnya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk Willy atas kesaksian kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa sekali ya. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi? Mungkin dari gue terakhir kali ya, biar makin makan durasi. Oke. Mungkin gue nambah satu lagi nih kesaksian nih. Tentang kebaikan Tuhan lagi nih. Jadi di awal yang lulus SMK itu, gue kan ngelakuin tes ujian SBMPTN tuh. Nah, dan ternyata gagal. Nah, di saat gagal gue kayak ngerasa, aduh Tuhan, kalau gagal untuk negeri, ini gue mau kuliah di mana nih? Karena emang gak ada plan B gitu, cuman ada rencana emang harus negeri aja gitu. Cuman emang rencana gue sama rencana Tuhan kan itu pasti gak mungkin sama kan. Ternyata emang rencana Tuhan itu lebih baik lagi, yang kalau misalnya emang Tuhan taruh nih masuk di negeri, nah itu pasti kan ngitung biaya kuliah lagi kan, transport, uang makan selama kuliah di situ. Nah, di saat gue mikirin itu kayak emang aduh masa nggak bisa masuk negeri sih, aduh ya udahlah, akhirnya emang di situ gue masa sedikit sakit hati sama Tuhan. Tapi emang puji Tuhannya, emang kayak Tuhan langsung ngasih kebaikan Tuhan gitu, langsung
bisa dikatakan gue punya donatur tiba-tiba yang memang ngubungin disuruh untuk nyari tempat kuliah nih. Nah gue bingung pertama kan kenapa tiba-tiba disuruh nyari tempat kuliah. Terus apalagi dia bilang bebas mau di mana aja, yang swasta juga terserah. Nah akhirnya gue karena emang dekat rumah BSI kan, akhirnya gue daftar BSI itu, terus kayak emang udah ngasih tahu ke orang yang nyuruh gue nih, ini di BSI nih bang, kayaknya gue mau kuliah. Oke, akhirnya dia langsung bilang kayak ya udah lu daftar aja di BSI untuk semua masalah administrasi mulai dari uang kuliah, kalau misalnya biaya kegiatan itu semuanya dia yang tanggung. Dia emang bener-bener kayak di saat gue mikirin dulu kuliah kayak untuk masalah biaya terus gak dapat tempat, terus emang tapi Tuhan Yesus ganti dengan bener-bener yang gue nggak ada mikir untuk biaya kuliah nih, kayak emang kata dia udah pokoknya fokus kuliah, nanti semua biaya dia tanggung sampai akhir. Dan puji Tuhan sampai sekarang gue ini kuliah pun karena kebaikan Tuhan yang Tuhan Yesus kirimkan ke orang tersebut untuk ngebantu gue kuliah. Dan emang benar-benar kuasa Tuhan itu luar biasa banget ya. Mungkin cukup untuk sesi sharing kami. Kalau misalnya tidak ada lagi yang melakukan membagikan kebaikan Tuhan, apakah masih ada? Oke, mungkin kalau tidak ada kita akan menutup sesi sharing time ini. Oke, untuk dua penutup mungkin ada yang ingin melakukan dua penutup yang hatinya, apakah ada yang melakukan dua penutup? Boleh. Baik, kalau misalnya tidak ada juga yang tergerak hatinya, mari kita akan menutup acara ini dengan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, acara kami sudah berakhir, dan terima kasih Tuhan atas segala kasih kemurahan-Mu Tuhan, dan atas kelancaran acara kami ini Tuhan, dan atas segala apapun yang telah kami dengar, kami rasakan selama hidup kami itu benar-benar semuanya karena kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua hadirin yang bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara kami. Itu semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir atas waktunya. Tunggu. Jangan keluar dulu. Kalau bisa on cam dulu. Boleh gak pada on cam dulu untuk senyum terbaik kalian guys. Oke, terima kasih. Sekian video penjelasan kami tentang tugas PBL. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.